duit lho dhek. Ngono lho. Iku lho kan. Nah, aku Yang tidak dipahami. gak mikir iku. Lek aku pokoknya mikir ki apa carane manuk iki mau kan apike. Kerja maksimal wis iku tok. Sing tak uber. Kan gitu. Yang namanya perawat itu, yang namanya bos itu harus pasrah sama perawat. Pasrah sama perawat itu dalam arti pasrah noramutan iki nang ojo melok-melok. Aja melok-melok. Contoh pengalaman, bos melok-melok ganggu. Ya, Contoh pengalaman sama diganggu bosnya. ya wes gitu mas. Kayak semuanya kita punya program, ya toh. Kita punya program. Program itu jabarkan dulu, apa maksudnya program? Burung program itu burung itu trouble semuanya. Burung itu digantang trouble. Entah itu bawa birahi, entah itu emosi terlalu tinggi. Nah, dari situ kan kita bisa lihat program kedepannya seperti apa supaya burung ini bisa tampil ke perform kan gitu ya. Nah itu ada problem semuanya burung ini nggak bisa dijemur karena emosi terlalu tinggi. IF-nya harus sekian, cara penanganannya sekian kan gitu. Berjalannya 1 minggu, tapi belum untuk mencapai 2 minggu sudah diolah lagi gitu. Dan kita nyarinya susah lagi kita nyarinya pun enggak dari jalan yang sama itu tadi gitu loh. Kalau kita nyari burung atau proses burung itu lama loh. Minim kita nyoba dengan setelan baru minim 2 minggu. Biar burung itu adaptasi dulu lah dengan setelan kita yang baru kan gitu. Nanti untuk kekurangannya kita bisa coba lagi, bisa kita cari lagi kan gitu. Terus sama menentukan kategori ini burung A, solusinya pakai program ini itu ya apa analisa? Ya kan gini mas, Dari awal mungkin dipasrai bos dulu. Nah, Mungkin burungku kan gitu. nah, Yang kayak gini, sebenarnya kan analisis dulu. nah. Itu ya apa ceritanya? Kalau ini tolong rawatin burung ini si A burung si A ini problemnya terlalu birahi, birahinya tinggi. Nah, kita bisa cross check nanti apakah benar-benar birahi, apakah emosi. Karena apa? Birahi sama emosi itu beda tipis kan gitu loh. Nah, ya kalau itu kan kita coba di gantangan. Oh iya benar-benar birahi burung ini. Berarti untuk penanganannya kan sering mandi sore, mandi malam, nggak bisa dijemur. EF-nya yang bikin trouble itu apa? Mungkin dia nggak bisa kerutu, atau dia maunya pur jangkrik aja, kan gitu. Burung itu kan nggak semuanya harus pakai kerutu, nggak semuanya harus pakai ulet. Kita kan ngikutin burungnya, bukan burungnya ngikutin kita. Kan gitu. Setelah ketemu, terus ngajukan program dulu. Nah, setelah burung itu ketemu, programnya seperti ini, kita jambari. Ini hariannya seperti ini bos. Nanti kalau mau lomba seperti ini, supaya burung ini tampilnya top perform, kan gitu. Nah itu pun masih perlu dibuktikan kan, buktikan sama bosnya bahwa program sama itu masuk. Iya. Coba gantang, dia diundang, baru dia bilang oke, bener kamu, lanjut gitu. Jadi harus ada proses pembuktian kan. Iya. Lah kan seringnya kalau terjadi bos ikut-ikut ngerawat, itu mungkin apa orangnya nggak percaya sama perawat dari awal. Ya kalau nggak percaya dari awal itu enggak ya Om ya, karena kalau udah nggak percaya dari awal itu Lah terusin. ya kemungkinan kita sudah nggak bekerja di situ, kan gitu. Tapi kan kok tiba-tiba dia inisiatif merubah sendiri. Kalau Berarti itu kenapa? Kalau itu apa ya Om ya? Apa karakter bosnya? Ya mungkin apa ya, imajinasi orang sendiri-sendiri lah kan gitu. Jadi mungkin orang itu Percayaan nih bosnya berkurang gitu. Jadi karakter kan, karakter Iya. bosnya. Karena kita ngerawat burung itu semua butuh proses Om. Kita betulin burung itu dalam waktu 3 bulan itu belum tentu ketemu. Tapi kalau merusak burung 1 jam merusak burung Pak. Gitu. Contoh 1 jam bisa rusak itu diapain tuh? Burung nggak bisa dijemur. Tak jemur Pak 1 jam. Langsung nggak jalan mas ya? Dan dananya udah begitu 2 minggu. Kalau bisa kembali burung. Iya. Masuk akal. Kan gitu. Logikanya seperti itu. Bahkan nanti nyarinya kalau semuanya hariannya jangkrik 5 hidupnya nggak bisa dijemur, ya mandinya malam. Aku pengen rusak burungmu, tak jemur kok 1 jam. Ketika
ketika burungmu 1 jam mangap dijemur mangap habis itu digantang problem, nyarimu nggak bakal seperti yang tadi harian itu. Iya, ya tahu. Pasti di jalan yang lain. Nah kalau dari jalan yang lain itu ketemu jret, ya enak, nggak ada gangguan berarti jalannya kita. Nasibnya baik. Tapi kalau dari setengah udah ada gangguan, kita bakal cari nol lagi om. Di bawahnya lagi nyarinya. Nah ini nggak ketemu lebih lama. Tapi kalau jadi dipercaya burung ya, dipercaya bos ngawat burung, jadi bagus kan, kadang pengakuan juga nggak terlalu tinggi kan. Ya. Betul. Tapi kalau rusak Tinggi. seakan-akan perawat yang rusak ini. Iya. Kenapa kok nggak juara-juara ini burungnya gini. Karena apa ya? Burung Yang gak enak lagi kan ketambahan ini jadul belinya mahal, padahal mahal belum jaminan kan. nggak jaminan burung mahal itu bagus om. Kan gitu. Iya. Nggak jaminan burung mahal itu bagus. Kalau kita bilang bagus, oke lah dengan harga mahal burung bagus. Tapi apakah burungmu stabil? Ya benar. Hendaknya itu loh. Stabil juara. Iya. Seenggaknya meskipun nggak stabil juara, stabil masuk lah. Meskipun itu 5 besar, kan gitu. yang penting gak song gitu. Kan gitu. Banyak problem sih, banyak faktor. Intinya tuh gini tok sih. Kalau emang burungmu pengen stabil, pengen juara, pasrahlah sama perawat. Pasrah sama perawat itu dalam arti ya pasrah burungmu gitu loh. Halo, saya Feby. Buat teman-teman kicauannya jangan lupa subscribe ya. Ya benar. Tapi kalau kita ngomong sebagai seorang bos, biar dia pasrah dan percaya sama perawat itu, Ya dengan apa pembuktian itu tadi om. Dengan pembuktian kalau burung yang saya pegang ini bisa Tantangan. juara dan stabil, terbukti. Setelah itu sudah percaya sama itu perawat. burung A ya. Ya. Burung A udah terbukti. Oke. Burung B terbukti, burung C terbukti ya semuanya. Berarti kan terbukti. Nah, ketika burung yang tadi itu mengalami problem yang namanya burung om ya, mungkin ada Pasti ya ada faktor problem, libido itu naik, birahi itu naik dengan sendirinya karena usia, bukan karena pakan loh om ya. Nah, kita kan perawat ini kan punya program lagi om. Gimana cara kita itu mengatasi libido naik, birahi libido naik itu seperti apa? Kan gitu. Dan proses itu nggak bentar loh, gitu loh. Ya kalau bentar ya rezekimu pak, alhamdulillah. Gitu loh. Hampir burung-burung bagus kan malah proses perawatannya beda kan. Iya. Ada keunikan sendiri-sendiri. Bener om. Burung yang bikin mahal itu apa sih om? Prosesnya. Kalau kita beli burung terus mahal terus juara. Ya kabeh wong tuku manuk larang kan. Prosesnya yang sulit. Prosesnya yang mahal kan gitu. Nggak ada yang instan. Ya tergantung dari rezekinya itu tadi, prosesnya lama atau tidak. Oke, mumpung lagi ketemu juga contoh kasus sebagai perawat menyelesaikan masalah apa yang sering terjadi. Burung trouble itu gara-gara apa yang sering terjadi? Dulu gini om, saya pernah mengalami gini. Burung disia-sia istilahnya. Burung disia-sia itu karena satu masih muda, ya toh. Yang kedua burung itu beli dengan harga ya kurang lebih 3 juta ke bawah, 3 juta ke atas. Nggak mahal. Ya. Nggak mahal. Lah habis gitu bilang, terus jualan aja burung ini. Sampai burung itu sakit, kena telu, gitu, kena telu. Istilahnya disio-sio lah, gitu. Akhirnya tapi aku optimis. Optimisnya itu apa? Aku lihat katurangga burung ini bagus dan aku yakin. Ya alhamdulillah waktu dulu aku nggak ada gangguan, nggak ada gangguan soal ngerawat burung atau yang lain-lainnya. Aku fokus sampai burung itu saya obati sembuh, telonya sembuh, saya rawat harian normal, saya tenggar, saya lihat kekurangannya apa, kelebihannya apa, maunya seperti apa, saya coba ini. Akhirnya anak ini nggak mengkerutu, maunya jangkrik ini. Nah, cuma hariannya emang tinggi hariannya itu pagi 20, sore 20, satu hari ketemu 40 tanpa kur. Nah akhirnya wis dolen sak payu-payu gitu. Ketika burung itu tampil jret ketemu, yakin aku top, tak bawalah di gantangan kali bobo burung laku 10 juta
Loh, itu badan ngomong ngedol sak karepe dhewe. Dibakar maksudnya. Dibakar, gak dibakar diobong itu. Tapi Terus akhirnya gimana? laku. Laku 10 burungnya. juta? Iya. Bosnya gimana? Ya seneng loh. Enggak, bagiannya maksudnya gimana? Kan Ya. jadi ikhlas no bahasa itu. Ya worth it lah kalau pembagian kan tetep Sesuai. Nah, sesuai kan gitu. Kalau pembagian sesuai. Balik ke yang tadi, kasus apa sih yang pernah sama alami? Kasus gimana Mas itu? Yang sering ketemu burung nakal sama mama, atau burung nggak ketetap birainya, atau burung yang over emosi. Dulu aku pernah ambil burung di Malang ceritanya. Burung di Malang itu namanya kudeta. Namanya kudeta. Dan burung itu setelannya tinggi. Ukurnya super fit, jangkriknya celiring, ya, sama roto. Isinya tinggi lah. Ketika aku take over burung itu, bosku take over burung itu, aku lihat burung itu kerjanya nggak maksimal, tapi aku pengen beliin bos, karena aku lihat jenjang karir ke depannya bagus burung gitu toh. Ketika burung itu saya bawa ke Surabaya dan saya udah antisipasi itu, kalau saya setel seperti yang di Malang hancur pak burung dengan cuaca yang berbeda. Terus? Akhirnya ketika datang dapat 1 minggu saya main tiket 300 up juara 1. Habis itu nggak pernah juara. Proses saya. Nah, sekarang saya udah tahu itu gitu loh. Tangannya seperti apa. Ketika ambrol burung itu ketemunya cuma apa? Kursi jangkrik 5 hariannya. Sudah mau jalan lagi kayak. Dan alhamdulillah waktu itu langsung hat-trick mas. Oh. Satu. Akhirnya di take over burung itu. Di take over, habis di take over, dapat 1 minggu kemudian burung itu main di SMM. Main di SMM dan tiket waktu itu tiket 5,5, ada pelanggaran P1, burung itu masih juara 1, masih juara 3. Nah, kalau nggak ada P1 mungkin layak juara 1 karena semua bilang layak juara 1. Namanya kudeta. Sekarang burungnya juga ada di Minasel. Minasel. Mas Salah Rahman satu- kemarin yang shot di Puspa Agro kalau nggak salah. Ya, terus ini lagi. Kalau yang lain kayak burung over birahi, over emosi, bisa ditampilkan itu pemahamannya sebagai perawat apa lihatnya? Kurang apa sih burung yang over itu? Kalau burung over itu kan kebanyakan vitamin mas. Pertama itu kebanyakan perawat itu banyak vitamin. Ya tidak menutup kemungkinan saya juga memakai vitamin. Cuma kita pakai vitamin itu harus tepat. Kalau emang burung itu benar-benar membutuhkan vitamin, ya kita kasih vitamin mas. Kalau orang nggak sakit terus kita kasih obat, buat apa obatnya? Ya. Kan gitu. Dibongkar dikit, vitamin itu apa sih maksudnya? Ya kayak apa ya? Istilahnya kayak Kandungan atau jenis obat merek tertentu? oh ya merek-merek tertentu lah, istilahnya kan gitu. Habis itu kita kasih rutin. Ketika burung itu sudah top, tidak membutuhkan itu ya kita lepas. Kita nggak usah pakai. Kan kadang-kadang orang kan ada yang pakai, oh mau lomba tak kasih ini. Biar kita berharap tampilnya bagus di atas. Mungkin tampilnya hanya bagusnya sakoloto. Tadi jenjang Doping berarti ya? Nah, jenjang ke belakangnya itu problem. Pasti itu. Itu pengalaman pernah dialami atau? Pernah saya alami. Jadi malah nggak bagus kalau doping. Nggak bagus, jaga waktu panjangnya nggak bagus. Terus yang kita bahas vitamin itu vitamin kayak apa berarti? Bukan doping berarti kan? Bukan doping, vitamin harian nggak kayak Super N, Ebot Fit, kan gitu. Ya, cuman buat kesehatan. Buat kesehatan. Itu pun harus tepat ngasihnya, gitu loh. Harus tepat itu ketika burung itu benar-benar membutuhkan. Dengan ciri-ciri Ya mungkin ngentru, Oh. malas bunyi, nggak fit, nggak kondisi karena Kelihatan perubahan kan, cuaca. secara fisik kelihatan. Ah, Iya. Baru Baru kasih beraknya vitamin. seperti apa? Kurang kondisi, makannya berkurang, barulah kita kasih. Kan gitu toh. Iya, masuk akal. Lah kalau burung itu sehat, udah mau bunyi terus kita kasih buat apa fungsinya? Ya sama kayak orang lah. Kamu minumnya bodrek 1, tak tiap hariin minum bodrek 2, otomatis dosismu naik, Pak. Iya. Bener nggak, Om? Iya, benar. Nah, setelah kamu saya kasih bodrek 2 ya nggak ngefek. Pertimbangan Tiga, dikasih vitamin-vitamin tadi itu lihat apa sih? Umur penting nggak? Usia burungnya dikasih vitamin itu nunggu tua atau mungkin kasusnya dulu?
Kalau Ya, itu lihat sih kasusnya. lihat kasusnya juga Om. Kalau itu sih nggak Nggak. ada umur ya Om ya. Nggak ada ukuran maksudnya ya. Ketika burung itu membutuhkan maupun trotol maupun udah tua ya tetap kita kasih vitamin harian gitu loh. Tidak dalam rangka lomba gitu kan. Kalau kecuali kalau mau lomba nih Om ya, Hamin 1, wah ini Hamin 2 harus kasih gini gini gini. Ya setelah saya mengalami itu, alhamdulillah saya nggak pernah saya pakai itu. Malah mending alami ya. Alami. Ya. Jadi itu suplemen bantuan. Iya. Proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Kan gitu ya. Ah. Lebih awet lah istilahnya kalau kita benar-benar proses. Contohnya ini kayak pecut tadi ya. Ya. Berapa tahun ini beredar di dunia gantangan? Waduh lama ya Om, kalau 5 tahunan lebih Om. Dan selalu ya, prestasi. Alhamdulillah Kan? prestasinya. Pakai metode zaman tadi itu kan. Iya, saya enggak pernah pakai kayak vitamin, istilahnya doping ya. Saya enggak pernah pakai doping A, doping B, doping. Meskipun banyak orang bilang kok kuat main sampai Ya, berapa sesi? 4 sesi 5 terakhir kan? sesi, 5 sesi, 6 sesi, 4 sesi. Kamu pakai doping apa? Enggak pernah. Aku tetap lihat karakter burung. Kalau emang burung ini kuat ya naik. Kalau burung kamu udah dapat 2, dapat 1 nggak kuat ya emang kapasitasmu burungmu seperti itu. Ya, dan mungkin juga naik turun kan. Dan pecut juga diakui juga kan nggak selama digantang tiap digantang konjer kan enggak. Ada juga saat dimana dia itu nggak juara 1, mungkin juara 3, juara 4. Tapi karena punya keunikan jadi masih masuk. Masih gitu kan. masuk istilahnya 3 besar 5 besar Ya. lah kan gitu. Yang penting burung itu stabil. Kalau kita ngerawatnya konsisten, ya istilahnya tanpa doping ya. Kita bilang bukan vitamin ya. Kalau vitamin kan harian bisa. Ya. Saat membutuhkan bisa. Tapi kalau doping ini kan waktu lomba. Gitu. Nah, dari sampean pengalaman berapa tahun ini ngerawat? Maksudnya Jadi perawat ini sudah berapa tahun? udah lama ya. Saya hobi. 10 tahun jadi perawatnya. Kalau hobinya kan mungkin mulai muda tuh. Kalau jadi perawatnya kurang lebih 5 tahunan loh. 5 tahunan sing aktif. Ya. Sebelum-sebelumnya kan udah Ngerawat merawat. sendiri ya. Eh, Saya dulu kan sambil kerja, Om. Sambil kerja ngerawat burung. Cuma kalau dulu saya sukanya beli burung yang rusak-rusak. Dibetulin, diproses, ditampilin di lapangan, laku dijual. Laku dijual. Dari situ kita bisa mengenal teman, Om. Jadi saudara. ya ya. Ketika burung itu problem lagi kita kasih tunjuk ini loh, seperti ini rawatannya. Ya, ya. Kita sharing di situ nggak ngajari kita. Ya, ya, ya. Sharing berbagi pengalaman. Karena ngerawat burung nggak ada orang pintar. Ya, ya. Kan gitu. Terus Pak Saman malah ikut orang bahasanya ya, ngerawat burung orang kan. Ya karena kan udah nggak kerja Om. Jadi tetap kalau kita bilang buat sambian kerja tambahan, jadi perawat itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Jadi harusnya tetap Fokus. ikut orang, bayaran gajian bulanan gitu, baru bisa ya. Bisa. Dengan catatan kita nggak punya kerjaan lain kan, Iya. perawat kan. Kalau kita mau jadi perawat Om, kita harus fokus. Maksudnya kita mau kerja apapun itu harus fokus. Fokus sih. Waktunya banyak buat meneliti gitu. Jangan kita ahli dalam semua bidang. Tapi kalau bisa kita ahli dalam satu bidang, tekuni. Kan gitu. Tapi selama ini profesi ya, berarti ya, profesi perawat itu menjanjikan nggak menurut sampean? Menjanjikan. Bongkar dikit lah. Pernah ngalamin dapat penghasilan berapa yang dadaan untuk lomba-lomba? Waduh. Paling gede. Ya berbagilah dikit. Itu sekitar 21 juta. 1 bulan apa 1 minggu? Nggak sampai 1 minggu. 1 minggu. Jadi pengalaman itu juga akhirnya memicu untuk semangat ya. Iya, karena apa Om? Saya tertariknya main burung dulu itu kan gini. Bukan namanya sih sebenarnya yang dicari kan. Nah, Cuman apa ya? kita ngerawat burung, kita cetak, kita proses ya. Awal ya. Ketika awal ini proses ya. Ketika proses itu sesuai dengan proses kita, lakunya mahal kan? Laku mahal. Saya sering jual materi, bukan jual lomba loh ya. Ya. Saya jual materi burung. Laku 10 juta. Laku 15 juta. Jual materi aja ini Om. Laku 5 juta, 8 juta lah. Apa boleh dibilang merasa punya kemampuan atau ahli di situ? Bukan ngerasa Asik. Maksudnya Ya. kan sering hoki bisa jual kan? Iya, akhirnya kita ngerasain enaknya kan di Tekuni. situ. Ya, akhirnya kita tekuni gitu loh. Oke. Kita tekunin jadi suatu hobi. Hobi. Jadi suatu apa ya? Ya jadiin suatu tanggung jawab lah kan. Suatu tanggung jawab. Terus yang kedua tadi, yang pertama tadi kan mau ikut orang itu alasan kenapa? Orangnya baik atau apa? Orangnya baik Om.
malah lebih mending ikut orang berarti daripada yang awal-awal kan Ya kita sendiri. lihat orang yang kita ikuti, Iya, iya. gitu loh. Nggak semua kan orang baik. Waktu itu kan gini, saya ada problem di kerja. Habis itu wis nggak usah bingung, ikut saya rambutan burung yang di rumah. Saya kasih sekian, bukan karena nominal. salary-nya saya. Yang penting saya kerja. Terus yang kedua itu hobi saya, gitu loh. Jadi asik malahan ya. Enak, kita ngelakuinnya pun capek, nggak kerasa capek Om. Itu hobi kita kok, kita sih suka kok kan gitu. Lah nanti kita yang menikmati hasilnya, kan gitu. Makanya kalau jadi bos kan harus benar-benar pasrah sama perawat. Itu ya kata kuncinya di situ ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silakan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.